miskin di dalam politik? Oke, jadi kasus yang saya pilih itu adalah partisipasi masyarakat miskin dalam politik. Nah, seringkali kita lihat bahwa masyarakat miskin itu seringkali diabaikan dalam proses kegiatan politik, yaitu misalnya dalam termasuk pemilihan dan pengambilan keputusan politik. Dan mereka juga sering tidak memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dan informasi yang diperlukan dalam berpartisipasi secara efektif dalam kegiatan politik. Ya, masyarakat miskin itu sering tidak memiliki akses pendidikan formal yang memungkinkan mereka untuk bisa memahami isu-isu politik yang berada, terus bagaimana cara mengatasinya, cara berpartisipasi dalam proses demokrasi. Dan ini juga mencakup upaya untuk memperluas akses ke pendidikan politik, memperkuat hukum yang melindungi hak-hak politik, dan mempromosikan partisipasi aktif dari semua warga Indonesia. Oke, yang pertama itu kita ketahui bagaimana sih kondisi kesetaraan partisipasi masyarakat miskin dalam politik di Indonesia. Jadi kondisinya itu mengalami peningkatan tantangan terhadap signifikan, yaitu Indonesia ini mengalami tingkat ketimpangan yang sangat tinggi, dan ini menunjukkan tuh peningkatan ketimpangan konsumsi dalam rumah tangga dan distribusi pemasukan yang tidak seimbang. Ketimpangan ini tuh berdampak buruk pada kondisi sosial dan politik serta pertumbuhan ekonomi. Jadi, strategi kita untuk menurunkan ketimpangan tersebut itu memerlukan akses layanan umum yang setara, peningkatan produktivitas penduduk miskin, dan program pelindungan sosial yang membantu masyarakat miskin. Jadi selanjutnya kita akan mengetahui hal apakah yang menjadi tantangan dalam penerapan di masyarakat, yaitu misalnya yang pertama tuh adanya kesulitan akses informasi, yaitu masyarakat miskin itu kan seringkali menghadapi kesulitan dalam mendapatkan informasi akurat dan terpilih tentang politik dan kebijakan pemerintah, dan hal ini tuh dapat mengurangi kesadaran mereka tentang hak-hak mereka dan cara untuk mempengaruhi kebijakan. Yang kedua tuh ada pencalonan dan kampanye. Jadi model pencalonan dan kampanye yang kandidat sentris atau setiap calon tuh berjuang seorang diri tanpa bantuan yang lain, itu tuh membuat kelompok miskin tuh memiliki tantangan dalam menang dalam kontestasi politik, dan hal ini bisa disebabkan oleh biaya yang mahal dan kampanye intensif yang biasa dilakukan oleh calon dengan sumber daya yang lebih besar lagi atau dengan kemampuan yang lebih besar lagi. Peran inklusi sosial di bidang politik. Peran inklusi itu di bidang politik melibatkan berbagai aspek untuk memastikan bahwa semua kelompok masyarakat memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dan kesempatan. Nah, itu cara yang dapat dilakukan, itu yang pertama, penerapan inklusi sosial di bidang politik seperti pembentukan kebijakan inklusi. Itu pemerintah harus mengembangkan kebijakan yang memastikan bahwa semua kelompok masyarakat termasuk mereka yang kurang mampu tercakup dalam pembangunan dan pemberian layanan politik. Dan juga itu termasuk kebijakan yang mendukung akses terhadap pendidikan dan juga kesehatan dan juga kesempatan ekonomi. Upaya pemerintah dalam meningkatkan kesetaraan politik. Upaya yang dilakukan pemerintah itu seperti meningkatkan kesetaraan politik, khususnya dalam konteks pemberdayaan perempuan, dan juga mencakup berbagai inisiatif dan program yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan gender dan memperkuat posisi perempuan dalam masyarakat tersebut. Nah, itu salah satu contohnya itu seperti pembentukan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu Kemen dan PPA. Dan pembentukan kementerian ini merupakan langkah penting dalam peningkatan status dan kondisi perempuan di suatu wilayah, dengan tujuan untuk memperkuat peran dan status perempuan sebagai aset pembangunan bangsa.